Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, kami hari ini akan mempresentasikan tentang analisis cerita pada film Pengabdi Setan. Adapun mata kuliah yang kami kerjakan yaitu mata kuliah kajian film dengan dosen pengampu Ibu Monica Priti Aprilia SIP MSI. Anggota kelompok kami berjumlah 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Aldi dengan NIM 21962298. Saya Fidel Ilyas Kopsar dengan NIM 21962281. Saya Amal Bakri Kalamadang dengan NIM 219622272. Oke, sekarang saya masuk ke bagian yang pertama yaitu sinopsis. Pengabdi Setan yang rilis pada tahun 2017 ini merupakan sebuah film remake dari film sebelumnya yang berjudul itu Satan Slave dengan memiliki arti yang sama atau pengabdi setan yang merupakan sebuah film horor klasik di tahun 1982 yang berasal dari Indonesia. Film ini merupakan karya sutradara Joko Anwar. Film ini menceritakan tentang sebuah keluarga yang beranggotakan seorang ayah, ibu, dan juga 4 anaknya. Sejak ibunya sakit, mereka membutuhkan uang yang banyak untuk biaya pengobatan. Setelah menguras uang cukup banyak, mereka menjual rumah dan pindah menuju rumah nenek di sebuah desa. Ibu sakit selama kurang lebih 3,5 tahun tanpa adanya alasan yang jelas. Keuangan mereka dari hari ke hari semakin mengkhawatirkan. Keluarga ini krisis secara finansial yang pada suatu ketika sang ibu meninggal. Lalu setelah pada akhirnya ibunya meninggal, Rini sebagai anak tertua itu mencoba mencari pekerjaan. Namun, teror satu persatu mulai muncul. Salah satunya itu dengan penampakan sosok yang mirip dengan ibu yang sudah meninggal tadi. Sosok itu menghantui Rini dan juga anak-anaknya. Dari kejadian itu, pada akhirnya membawa Rini menemukan fakta tentang masa lalu ibunya. Pada dahulu kala, keluarga mereka pernah melakukan sebuah perjanjian hitam dengan makhluk halus. Lalu konsekuensi itu yang pada akhirnya berpotensi untuk mengancam nyawa keluarga mereka ke depannya. Lalu ada juga key facts dari film Pengabdi Setan yang pertama ini, yaitu film ini bergenre horror drama yang disutradarai oleh Joko Anwar. Lalu perusahaan produksinya itu Rapi Films dan juga CJ Entertainment yang rilis pada tanggal 28 September tahun 2017. Film ini berdurasi selama 107 menit yang berlokasi syuting di salah satu rumah yang berlokasi di Marga Mukti, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang berasal dari negara Indonesia. Lalu masuk kepada alasan kenapa kami memilih film Pengabdi Setan ini, yaitu dikarenakan film ini merupakan film yang penyajiannya itu dikemas dengan baik dan pengembangan plot itu terstruktur, termasuk di bagian pengenalan, lalu eksekusi konflik, dan juga klimaksnya. Setiap babak pada film ini memiliki elemen-elemen naratif yang menyatu untuk menciptakan ketegangan dan meningkatkan intensitas cerita. Film Pengabdi Setan 1 ini juga meraih piala terbanyak di Festival Film Indonesia pada tahun 2017. Hal-hal tersebut yang membuat kami pada akhirnya tertarik untuk menganalisis film ini.
Baik, saya akan menjelaskan teori yang kami ambil, yaitu teori struktur cerita 3 babak. Yang pertama, babak pertamanya yaitu introduction, yaitu setup. Kemudian babak kedua yaitu rising action atau konfrontasi. Dan yang ketiga yaitu resolusi atau krisis. Struktur 3 babak merupakan model naratif yang juga membagi cerita menjadi 3 bagian. Babak pertama, babak kedua, dan juga babak ketiga, atau lebih tepatnya awal, tengah, dan juga akhir. Pada babak pertama di film Pengabdi Setan tentunya memperkenalkan karakter yang terlibat nantinya di dalam film, seperti karakter ayah, ada juga karakter ibu, karakter nenek, karakter Rini sebagai anak pertama, ada karakter Tony sebagai anak kedua, ada karakter Bondi anak ketiga, dan karakter Ian sebagai anak keempat. Kemudian di babak kedua, pada babak kedua ini keluarga mereka mengalami krisis finansial. Selain itu, mereka harus merawat sang ibu yang ketika itu sedang sakit, sehingga membuat ayah harus sering pergi ke luar kota untuk mencari pekerjaan. Selain itu, Rini juga berhenti kuliah untuk menggantikan sosok ibunya dan juga merawat ibu dan adik-adiknya ketika itu. Namun, sang ibu meninggal dunia. Pada babak ketiga ini, setelah ibu mereka meninggal dunia, keluarga mereka pun mengalami hal mistis dan juga keanehan, disertai dengan fakta bahwa sang ibu pernah melakukan perjanjian dengan iblis melalui sekte sesat, sehingga mengakibatkan kehancuran keluarga mereka pada saat itu. Selain itu, sang nenek juga mengalami kematian dikarenakan adanya gangguan dari para hantu yang saat itu ingin menjemput sang adik yang bernama Ian. Selanjutnya kita masuk ke plot twist. Dalam film ini memunculkan suatu plot twist ketika keluarga ini mengetahui bahwa sang adik yang bernama Ian merupakan anak yang akan menjadi pemimpin sekte tersebut dari perjanjian sang ibu dengan suatu sekte, sehingga memicu konflik yang dialami oleh mereka selama ini. Dengan memunculkan plot twist di akhir cerita, membuat film ini cukup menarik perhatian penonton, sehingga menumbuhkan pertanyaan di telinga penonton terhadap akhir dari kelanjutan cerita Pengabdi Setan satu ini. Oke, jadi kesimpulannya dari presentasi ini bahwa film Pengabdi Setan merupakan salah satu film bergenre horor di Indonesia yang memiliki banyak penonton, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Film Pengabdi Setan ini merupakan film horor yang sudah lama dirindukan oleh para penggemarnya karena menyajikan cerita yang menarik serta plot yang sangat maksimal, mau itu bagian awal, tengah, dan akhir. Adanya plot twist yang membuat penonton bingung dan juga bertanya-tanya tentang bagaimana kelanjutan dari film Pengabdi Setan satu ini. Selain itu, Pengabdi Setan merupakan suatu film yang diadaptasi dari film horor klasik pada tahun 1982. Pengabdi Setan ditonton lebih dari 4 juta dan berhasil masuk pada ajang Festival Film Indonesia 2017 dan mendapatkan 13 nominasi dan berhasil menangkannya 7. Baiklah, teman-teman, sekian dari presentasi kami kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.